Maksudnya kita harus cepat-cepat cari pangeran itu. Kalau pas ya. Jangan sampai kita keduluan. Hati-hati. Jadi panggil aja, Mbak. Panggil. Seto kelihatannya marah banget ya, Mbah. Marah banget sih. Ya Allah, ya Allah. Malam ini begitu mencekam. Merasakan sesuatu, Mbak? Iya, Mbak, itu Mbak, di atas, Mbak. Di atas, Mbak. Di atas itu, Mbak. Assalamualaikum. 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 Ya Allah. Nggak kelihatan di kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan pangeran. Ini pangeran. Ketika saya masuk ke dalam Madyaloka ini, saya berpapasan dengan kakak panjenengan, Pangeran Seto Aji. Seto Aji. Ya. Lantas kenapa dengan beliau? Kelihatannya engkau sangat terburu-buru sekali. Benar sekali pangeran. Seto Aji sedang memburu panjenengan. Untuk apa? Karena kakak panjenengan yang satu yang bernama Seto Joyo sudah terbunuh oleh Seto Aji. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sangat berbahaya. Tolong pangeran dibentengi terlebih dahulu agar pasukan dari Seto Aji tidak masuk ke area sini, pangeran. Tidak apa-apa. Biarkan dia masuk ke sini. Aku juga ingin berbicara dengan beliau. Sungguh sangat kejam. Kenapa? Beliau sangat tertutup matanya. Saya sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Padahal saya sudah mengalah. Saya sudah tidak ikut campur mengenai pencarian seperti apa yang dikehendaki oleh ayahanda kami. Nah itu dia pangeran. Dan seperti ini. Apa saja yang beliau katakan? Wah gemes banget. Tenang saja, tenang saja, tenang saja. Seto Pamungkas. Rupanya kau di sini. Selamat datang Kakanda. Sebaiknya Kakanda duduk terlebih dahulu. Saya ingin membicarakan sesuatu dengan Kakanda. Baik, silakan. Saya mendengar dari manusia ini bahwasanya
engkau telah membunuh atau memenggal kepala dari Seto Joyo. Apa kabar? Betul sekali. Karena Seto Joyo juga menghendaki tahta mahkota raja. Dan kamu juga, Seto Pamungkas. Kau juga akan kubunuh. Dengan alasan apa engkau membunuh kakak? Karena hanya satu nanti yang akan menjadi mahkota raja. Kalau kau masih ada, aku tidak puas. Begini saja, kalau memang engkau ingin menjadi raja, silakan saja. Silakan saja engkau menjadi raja. Biarkan saya hanya menjadi adipati biasa saja. Tidak masalah. Saya tidak mau tahu. Mau jadi adipati, mau jadi senopati, saya tidak mau tahu. Bukankah engkau berkehendak ingin menjadi raja? Silakan, saya mengalah. Tapi yang saya herankan dan yang saya ingin tanyakan, kenapa engkau begitu tega dengan saudara kandung kita, yaitu Seto Jaya, sehingga engkau memenggal kepalanya? Kita bukan sudah saudara lagi. Kenapa engkau berbicara seperti itu? Karena aku ingin menjadi tahta mahkota raja. Apakah engkau tidak ingat? Engkau adalah anak pertama. Apakah engkau tidak ingat? Dahulu waktu kita masih kecil, engkau selalu melindungi kami berdua. Itu dulu. Sekarang kita bukan saudara lagi. Mohon maaf, pangeran-pangeran. Seperti ini saja. Saya bukannya ikut mencampuri urusan pribadi pangeran-pangeran semua. Bagaimana? Ini hanya usulan saja dari kami. Kalau kerajaan itu dibagi dua. Tidak mau tahu. Tidak mau aku. Kamu jangan ikut campur urusan kita. Kau hanya manusia. Seperti ini. Wasiat dari ayahanda. Luas kerajaan memang sangatlah luas. Akan tetapi tidak bisa dibagi. Walaupun bisa dibagi 3. Kami sebagai putra mahkota hanya 1 yang berhak menjadi seorang raja. Dan untuk hal ini mungkin Kakanda Seto Aji ingin menginginkan tahta tersebut. Silakanlah Kakanda. Saya bersedia mengalah. Selama kamu masih hidup, akan mengganggu dan mengganggu aku nanti sebagai mahkota raja. Kau selalu menggangguku. Kau ingat Dewi Retno, Anjeni yang aku cintai, tetapi dia malah memilih kamu, Bahlul. Akan tetapi apakah saya menikahinya? Saya kan tidak menikahinya. Saya justru menginginkan Ratna Anjani itu menikah dengan. Saya tidak berani melangkahimu, wahai Kakanda. Nah, maka dari itu, lama kau masih hidup, aku tidak bisa memiliki cinta Ratno Anjani, permaisuri, calon permaisuriku nanti kalau aku tidak naik tahta mahkota raja.
silakan saja. Akan tetapi saat ini Retno Anjani sudah moksa atau sudah menghilangkan diri dari dunia ini. Itulah gara-gara kamu. Karena dia mengejar-ngejar kamu. Dia cinta ke kamu. Kurang ajar kamu. Itu bukan salahku. Yang saya inginkan adalah saya berbicara kepada Retno Anjani. Terimalah kakandaku. Saya tidak mencintai dia. Sungguh begitu, wahai kakanda. Sudah. Aku tidak mau tahu lagi cita-cita dulu. Kamu lihat apa yang aku bawa. Apakah aku sekarang juga aku musnahkan seperti kakakmu? Sep, tahu Coyo? Tidak begitu, wahai kakanda. Tidak begitu. Kakanda, ingatlah. Kebencian macam apa yang merasuki sehingga engkau lupa bahwa kita adalah satu darah. Kita dilahirkan dari satu permaisuri yang sama. Ayah dan ibu kita satu sama lain. Sudah Tidak aku berbeda. katakan tadi. Kita bukan saudara lagi. Kau akan jadi musuhku. Karena akan mengganggu ketentramanku nanti menjadi tahta kerajaan. Bagaimana kalau saya bersedia pergi dari kerajaan ini? Saya bersedia pergi menjauh. Saya akan berkelana. Kalau kamu pergi pun, nanti keturunanmu juga akan menggangguku. Saya akan menghilangkan diri. Saya tidak akan menceritakan siapa diriku. Saya akan berkelana keliling dunia. Sudahlah, hai. Seto Pamungkas. Karena takdirmu harus mati juga di tanganku. Mohon maaf, Pangeran Setuaji. Abdi pun sudah menyerah dan sudah tidak mau lagi pewaris buat panjenengan semua. Sudah mengalah dan mau pergi dari kerajaan ini. Ya sudah lah, tinggal panjenengan naik tahta. Tapi dia masih ada. Jadi kalau dia tidak musnah di bumi ini, keturunannya nanti, keponak-keponakanku juga akan membuat onar di kerajaanku, akan mengganggu selama aku menjadi mahkota raja. Itu kan kekhawatiranmu saja. Saya berjanji. Saya tidak mungkin menumpahkan satu tetes darah pun dari saudaraku. Apalagi engkau, wahai kakanda. Saya tidak mungkin tega. Saya masih mengingat dan saya masih berhutang nyawa kepadamu. Waktu masih kecil, waktu saya mau ditekan oleh harimau, engkau menolongku. Apakah engkau tidak ingat hal itu, wahai kakanda? Iya, itu dulu waktu kita bersaudara. Sekarang kita bukan bersaudara lagi. Apa gerangan sehingga engkau memutuskan persaudaraan kita? Apakah hanya gara-gara engkau menginginkan tahta raja itu? Betul. Maka dari itu silakan, saya bersedia menjauh. Tapi kalau kamu masih hidup, nanti keturunanmu juga akan mengganggu. Aku akan mencari Retno Anjani kalau dia masih hidup. Kalau aku temukan dia sudah mati, maka aku hidupkan lagi Retno Anjani. Dia akan menjadi permaisuriku dan aku akan menjadi raja agung di kerajaan mahkota. Seperti ayahanda kita dulu. Kenapa Setuaji? Panjenengan ini sangat ambisi dan keangkaran muka purkaan panjenengan.
itu melebihi raja-raja jahat yang lain. Aku ingin menguasai semua dunia, semua kerajaan, dan aku akan bersanding dengan permaisuriku, Retno Anjani. Cintaku hanya kepada Retno Anjani. Kalau aku sudah menjadi raja, maka Retno Anjani lah jadi permaisuriku selama-lamanya. Kekal abadi, tidak ada yang menggangguku. Jika memang niatmu ingin menjadi seperti ayah, bukankah engkau mengetahui ayahanda kita itu adalah raja yang adil? Dia adalah raja yang bijaksana. Sudah. Sekarang jangan banyak omong lagi. Takdirmu sampai hari ini saja, adikku. Dengan terpaksa aku musnahkan kau dari muka bumi sekarang juga. Hati-hati Pangeran Seto Pamungkas. Nah, Nuwun sewu adikku. Terimalah pusakaku untuk mengakhiri hidupmu. Romo, ampuni aku Romo. maafkan aku. Romo, Maafkan aku. Romo. Maafkan aku, wahai Kakanda. Maafkan aku, wahai Kakanda. Maafkan aku. Jikalau pelindungku menyapatkan balik keris yang engkau lemparkan. Senjata makan Tuhan. Romo, ampunkan dosa-dosaku Romo. Aku telah membunuh saudaraku sendiri Romo. Seto Joyo sudah aku bunuh karena kerakusanku ingin menjadi raja. Dan hari ini aku juga mencoba membunuh adikku sendiri, Seto Pamungkas. Ampunkan dosa-dosaku Romo. Adikku Seto Pamungkas, Tidak ampunkan dosaku. Tidak apa-apa, Aku Kakanda. tidak kuat. Aku tidak kuat. Saya yakin engkau. Aku tidak kuat. Ayo. Dituntun Pangeran kawan. Seto Joyo. Adi hari-hari. Sekarang Kayak abong nyemong Jepang bayiku. Rewang kono setiaku. Ampunkan aku Setio Pamungkas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ini. Wah, Wahai prajurit, bah, mohon ya. dadaku antarkanlah kedua jenazah ini. Kakanda Setio Aji beserta kepala dari Seto Joyo ke kerajaan. Makamkanlah dengan layak. Saya tidak ingin atau saya tidak ikut ke kerajaan. Begitu. Ya memang begitu. Katakanlah kepada ibunda, saya masih ada urusan lain. Dan ceritakanlah semua kejadian ini kepadanya. Ya, pergilah. Maafkan saya, wahai manusia. Sampai detik ini, kekacauan di dalam negeriku, engkau ikut di dalam, dan engkau terseret masuk. Ini mungkin
sudah takdir dari Sang Pencipta. Dengan keserakahan dan keangkara murkaannya dari kakak hamba panjenengan Seto Aji. Dan mungkin karena keikhlasan panjenengan, tinggal panjenenganlah yang masih hidup dari ketiga saudara ini. Dan kita pikirkan langkah ke depannya saja. Saya masih mengingat wasiat dari Baginda Ayahanda bahwasanya siapa saja yang bisa menemukan apa, Pangeran? menemukan sesuatu yang mungkin saat ini belum waktunya saya katakan kepadamu. Seperti ini, Pangeran, seperti yang Pangeran katakan waktu kita ketemu. Ada sebuah kode sandi yang belum terpecahkan. Yang pertama, apa ya Pak Tursino, bayangan hitam di dalam kegelapan, apa ya? Bayangan Mengikutimu, akan mengikutimu walaupun dalam kegelapan. walaupun dalam kegelapan. Bayanganmu akan mengikuti walaupun dalam kegelapan. Maafkan sekali lagi. Iya, Bang. Saya ingin bercerita sedikit mengenai konflik dari kedua saudaraku itu. Mereka memang sama-sama sakti. Mereka berdua dari kecil memang berlatih kanuragan. Sementara saya adalah anak terakhir, sehingga saya enggan untuk melatih diriku menjadi apa yang mereka berdua lakukan. Jadi saya tidak melatih bela diri apapun, karena saya mempercayakan tahta kerajaan kepada salah satu kedua kakakku. Akan tetapi saat ini mereka berdua sudah tiada. Ya, seperti itulah kejadiannya, Pangeran. Otomatis tahta itu akan jatuh kepadaku. Dan sesuai wasiat dari Ayahanda, saya harus mencari mustika. Iya, Pangeran. Apakah mustika itu tertuang dalam peta ini, Pangeran? Terakhir waktu kita ketemu, engkau mengatakan bahwa engkau telah berjumpa dengan yang bernama Tutur. Ya, Tutur Surolangun. Beliau adalah jelmaan dari kehendak ayahandaku sendiri. Jadi Pangeran sudah mengenalnya. Saya diberitahu oleh salah satu punggawa kerajaan. Tuan Tutur Surolangun mengatakan seperti itu dari kode sandi yang tertuang dalam peta ini. Kode rahasia. Yang satu lagi mengatakan bahwa apa ya Pak Tursino? Coba kau buka sekali lagi. Saya ingin melihatnya. Dari punggawa kerajaan, banyak sekali yang beliau katakan kepadaku. Karena beliaulah yang membuat kata sandi tersebut.
Ini pangeran. Dari yang pertama, coba engkau katakan apa yang dikatakan oleh Tutur Surolangu. Yang pertama, ketika mata depan dan mata belakang saling terhubung, maka akan terlihat jelas jalan itu. Pastinya engkau sudah memecahkan Ya, kata sandi. Lantas yang kedua, kekuatan besar bersatu, kebingungan akan hilang. Dengan terpecahnya kode rahasia ini ditemukanlah kunci gerbang goib yang di wilayah Majaloka ini. bukankah setelah engkau menemukan kunci gerbang ini, engkau bertemu denganku waktu itu? Benar sekali, pangeran. Dan dari informasi yang saya dengar dari Punggawa, ini berarti kedua kekuatan itu berasal dari kekuatan kerajaan kami dan dari kekuatan luar, yang mungkin itu adalah engkau. Apakah benar artinya seperti itu, pangeran? Lantas Tutur Surolangu mengatakan apa di sini? Di sini Tuan Tutur Surolangu mengatakan bayangan akan mengikuti, ya, walau dalam kegelapan. walau dalam kegelapan. Bayanganmu akan mengikuti walau dalam kegelapan. Apakah itu yang dikatakan oleh Punggawa kerajaan, bahwa mustika itu terkubur jauh di dalam tanah, akan tetapi pancarannya tidak pernah meninggalkannya? Terus ini satu lagi ini, pangeran. Namamu berkelana, tapi tubuhmu diam saja. Ini artinya apa ini, pangeran? Memang benar, memang ini adalah peta menggambarkan keberadaan dari pusaka tersebut. Nama pusaka tersebut memang sudah tersiar di berbagai penjuru, akan tetapi pusaka tersebut tidak pernah kemana-mana. Dan dari gambaran dari bawah sampai atas, memang ini menggambarkan bahwa ketika kita bersatu, semua ini akan terpecahkan. Dan jalan begitu jelas. Apakah seperti itu? Wah, manusia, maafkan aku. Aku lupa akan namamu. Siapa kemarin? Kartaji. Baiklah. Baik, Kartaji. Apakah engkau rela untuk mencarikan pusaka ini? Iya, pangeran. Paling tidak, ketika engkau membutuhkan sesuatu, engkau bisa memanggil Surolangu. Ataukah nanti saya akan mengutus seseorang, sementara saya sendiri akan kembali ke kerajaan sebentar untuk mengurus sesuatu di sana. Karena kedua kakakku, engkau tahu sendiri, mereka sudah tiada. Ya, kami juga turut berduka cita atas wafatnya
kakak-kakak panjenengan ini. Sebentar ini Pangeran, kami bertanya sedikit. Ini kan wilayah panjenengan. Apakah panjenengan pernah melihat bentuk prasasti seperti ini atau tanda ini, Pangeran? Di dalam kerajaan biasanya ini adalah bentuk dari sebuah makam. Makam. Apakah ini area pemakaman? Ini area, maaf, ini adalah area kerajaan kami. Dan pemakaman ini tidak di wilayah dalam kerajaan kami. Oh, berarti di pinggiran sebelah utara ini. Ini adalah perbatasan. Jadi ini adalah makam. Makam ini mungkin terletak tidak di dalam kerajaan kami. Tapi di sini terlihat tidak begitu jauh dari Madyaloka. Ya, memang. Apakah engkau bersedia mencari makam ini? Ya, kami satu tim. Ya mungkin makam ini akan menemukan jawabannya. Insya Allah, mudah-mudahan. Pangeran. Nanti setelah urusanku selesai, aku menemuimu lagi. Baiklah, Pangeran. Ya Allah, saya tidak habis pikir. Kenapa kedua kakakku mati begitu tragis? Padahal mereka berdua yang sangat berpotensi menjadi seorang raja. Justru aku tidak begitu yakin akan mampu untuk memimpin kerajaan besar ini. Saya juga di sini merasa sangat bersalah karena tidak bisa mendamaikan saudara-saudara panjenengan. Astagfirullahaladzim. Engkau tidak perlu merasa bersalah karena engkau tidak mengetahui apapun. Engkau datang kemari setelah mereka berdua saling bertengkar. Justru saya merasa sangat berterima kasih kepada kalian semua. Kalian semua dengan begitu ikhlas membantu kerajaan kami. Ya, sama-sama, Pangeran. Kalau begitu, saya akan mengurus kedua jenazah dari kakak-kakakku terlebih dahulu. Silakan, Pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana lo? Garisa atau pamungkas tak sini suri. Terus? Ini Pak. Itu sendi makanan yang sendi. Makan bom. Saya rasa ini. Mas, dari makam ini nanti kita
mungkin akan mendapatkan petunjuk. Tapi saya sudah capek banget ya Mbak. Pulang dulu aja gimana? Ya, nggak apa-apa. Bekal dasarnya sudah habis. Rokok, kopi, minuman, makanan sudah habis semua, Mbok. Kelapa tadi masih itu kelapa tuh. Kelapa 2 masih tegan. Kelapa muda, kan hijau. Ini untuk menutup acara ini ya, Pak Tursino, kata-kata hari ini biasa. Kata-kata hari ini, saya tidak ada kata hari ini. Saya hanya ingin menyapa teman-teman dari pemirsa semua yang mencintai. Dah kelamaan. Ayo Mbak, ayo Mbak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.